Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, sudah lama ya kita tidak update ya, memang karena memang ada keterbatasan waktu dan juga banyak kesibukan ya teman-teman ya. Nah, kini kita akan mulai lagi tentang soal-soal yang terbaru di tahun 2024. Namun, sebelum kita membahas-bahas soal, kita akan memberikan informasi teman-teman ya, tentang bagaimana ini untuk, P3K di tahun 2024. Ternyata sudah ada untuk penjadwalan seleksi di tahun 2024. Bagi teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru bergabung, silahkan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang nantinya ya, soal-soal terbaru ya, kemudian informasi terbaru khususnya P3K di tahun 2024 dan juga CPNS di tahun 2024. Oke, langsung saja kita simak ya untuk informasinya. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia. Nah, ini ada surat ya dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN teman-teman ya, tentang jadwal seleksi pengadaan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun anggaran 2024 teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini yang ditunggu-tunggu oleh semua tenaga honorer maupun non ASN di seluruh Indonesia ya, khususnya tenaga nakes ya teman-teman ya. Nah, ini tanggal Jakarta 27 September 2024. Yang terhormat adalah pejabat pembina kepegawaian instansi pusat, kemudian yang kedua adalah pejabat pembina kepegawaian instansi daerah di tempat teman-teman ya. Nah, ini sebelum nanti menjawab soal-soalnya ya teman-teman ya, jadi biar teman-teman juga mempersiapkan semuanya teman-teman ya. Nah, ini sehubungan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 329 tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2024 dengan Surat PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/4543-SM.01.00 tanggal 26 September 2024 hal penyesuaian jadwal seleksi P3K tahun 2024. Nah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut teman-teman ya. Jadi di sini kemungkinan ada 2 gelombang ya teman-teman ya. Oke, coba kita lihat untuk yang pertama adalah seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 didasarkan pada keputusan Menteri PANRB nomor 347, 348 dan 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Nah, mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024 dengan prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi A yang pelamar prioritas ya, yaitu pelamar prioritas bisa di sini ada di 4 bidang pendidik dan prioritas guru ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk yang bidang pendidik ini di tahun 2023 teman-teman ya. Kemudian X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2, kemudian tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data atau database BKN teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman yang non ASN maupun honorer yang sudah dalam pangkalan data atau database BKN ya. Kemudian tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, ini termasuk lulusan PPG untuk formasi guru ya, tapi di sini kalau teman-teman yang ada di rumah sakit maupun puskesmas berarti termasuk dalam tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah ya, atau honorer ya. Tenaga non ASN itu sama dengan honorer teman-teman ya. Oke, kemudian seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 memberikan kesempatan bagi seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk dapat mendaftar pada seleksi pengadaan P3K formasi tahun anggaran 2024. Nah, jadi semuanya ini yang ada di poin 1 ini teman-teman ya. Jadi nanti bisa melakukan tes atau mendaftar pada seleksi di tahun 2024 ini teman-teman ya. Oke, kemudian yang ketiga, jadwal seleksi pengadaan P3K formasi tahun anggaran 2024
bagi pelamar pada angka 1 huruf A, B, dan C sebagaimana lampiran 1, sedangkan jadwal seleksi pengadaan P3K bagi pelamar pada angka 1 huruf D sebagaimana lampiran di 2 teman-teman ya. Jadi untuk A, B, C ini ada nantinya akan ada jadwal sendiri ya. Untuk D juga ada jadwal tersendiri. Nanti kita akan lihatkan teman-teman ya. Oke, kemudian yang keempat, waktu pendaftaran bagi pelamar pada angka 1 huruf D dialokasikan lebih panjang dengan pertimbangan sebagai berikut ya. Nah, kalau untuk poin D berarti tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, ini otomatis yang honorer teman-teman ya, atau bahasanya seperti itu. Nah, kalau untuk poin A, instansi pemerintah masih melaksanakan karena dialokasikan dengan pertimbangan ya. Untuk poin A, instansi pemerintah masih melaksanakan rangkaian kegiatan seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 dan pengadaan P3K formasi tahun 2024 bagi pelamar pada angka 1 huruf A, B, dan C. Jadi nanti ada 2 gelombang ya teman-teman ya. Kemudian yang B, BKN belum memiliki data terkait pelamar pada angka 1 huruf D sehingga perlu diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat mengakomodasi seluruh calon pelamar atau tenaga non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi ini permasalahannya, makanya untuk yang poin D atau tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah itu waktunya lebih lama teman-teman ya. Kemudian C, mengingat keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta sebaran calon pelamar angka 1 huruf D, maka perlu diberikan kesempatan dalam bentuk alokasi waktu yang lebih panjang teman-teman ya. Nah, kemudian yang kelima, instansi pemerintah wajib melakukan seleksi administrasi secara cermat atau kesesuaian dokumen pelamar angka 1 huruf D sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, instansi diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat melakukan seleksi administrasi. Nah, nantinya biar tidak serta-merta teman-teman ya. Jadi yang diseleksi administrasi yang itu yang sudah menjadi tenaga honorer atau tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Karena memang banyak sekali yang masuk, kadang-kadang itu data-data siluman teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian 6, mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut agar jadwal ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan P3K tahun anggaran 2024 ya. Langsung dari Pak Haryomo ya, Kepala Badan Kepegawaian Negara teman-teman ya. Oke, nah ini untuk jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 bagi pelamar prioritas ya. Ini termasuk pelamar prioritas guru dan D4 bidang pendidik tahun 2023, kemudian ex tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data base atau data BKN teman-teman ya. Untuk pengumumannya seleksi 30 September sampai dengan 19 Oktober ya. Kemudian pendaftaran seleksi bisa ya besok 1 sampai dengan 20 Oktober 2024. Kemudian ada seleksi administrasi 1 sampai dengan 29 Oktober 2024. Kemudian yang keempat adalah pengumuman hasil seleksi administrasi 30 Oktober sampai dengan 1 November 2024. Kemudian masa sanggah ya. Ini tanggal 2 sampai dengan 4 November, kemudian jawab sanggah 2 sampai 6 November. Kemudian yang ketujuh adalah pengumuman pasca masa sanggah 5 sampai dengan 11 November 2024. Kemudian nomor 8 penarikan data final 12 sampai dengan 14 November 2024. Kemudian 9 penjadwalan seleksi kompetensi 15 sampai dengan 25 November 2024. Kemudian yang ke-10 adalah pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi. Ini tertanggal 26 November sampai dengan 1 Desember 2024. Nah, kemudian 11 pelaksanaan seleksi ya. Ini 2 sampai 19 Desember, kemudian 12 pengolahan nilai seleksi kompetensi 7 sampai dengan 23 Desember 2024. Kemudian yang ke-13 adalah pengumuman hasil kelulusan. Ini tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2024. Kemudian 14 pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan 10 sampai dengan 21 Desember 2024 teman-teman ya.
Oke, kemudian integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan. Ini ada bintang 3, maksudnya adalah instansi melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan dan mendapatkan persetujuan Menteri PNRB ya. Biasanya ini yang teknis ya, kadang-kadang ada yang perlu skill, kemudian ada yang dari mungkin tes keahlian juga teman-teman ya. Ini tertanggal 13 sampai dengan 28 Desember 2024. Kemudian pengumuman hasil kelulusan 24 sampai 31 Desember 2024. Pengisian DRH NI P3K 1 sampai dengan 31 Januari 2025. Usul penetapan NI P3K 1 sampai dengan 28 Februari 2025 teman-teman ya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi di poin A, B, dan C teman-teman ya. Nah, ini yang lama tadi ya yang dibahas ya, yaitu adalah jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, ini ya. Jadi termasuk teman-teman yang sudah mengabdi di instansi pemerintah ya, rumah sakit maupun puskesmas itu nanti. Nah, ini teman-teman ya. Jadi yang ini yang dipakai nanti ya. Oke, kemudian pengumuman seleksi 1 sampai dengan 30 November 2024 teman-teman ya. Jadi lama ya. Sekarang mungkin masih 1 bulanan lagi ya. Kemudian yang kedua adalah pendaftaran seleksi 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Kemudian seleksi administrasi 16 Desember 2024 sampai dengan 3 Februari 2025. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi 4 sampai dengan 18 Februari 2025 ya. Jadi teman-teman ini mungkin untuk tes-tesnya itu tahun depan ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang ada di instansi pemerintah. Kemudian masa sanggah 19 sampai dengan 21 Februari 2025. Jawab sanggah 20 sampai dengan 27 Februari 2025. Pengumuman pasca masa sanggah 22 sampai dengan 28 Februari 2025. Penarikan data final 1 sampai dengan 7 Maret 2025. Pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi 8 sampai dengan 23 Maret 2025. Penjadwalan seleksi kompetensi 24 Maret sampai dengan 8 April 2025. Pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi kompetensi 9 sampai dengan 16 April 2025. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi, nah ini ya 17 April sampai dengan 16 Mei ya 2025, jadi lama sekali. Kemudian pengolahan nilai seleksi kompetensi 22 April sampai dengan 21 Mei 2025. Pengumuman hasil kelulusan ya 22 sampai dengan 31 Mei 2025. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan 25 April sampai dengan 17 Mei 2025. Kemudian integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan itu 30 April sampai dengan 22 Mei 2025. Kemudian pengumuman hasil kelulusan 22 sampai dengan 31 Mei 2025. Pengisian DRH NI P3K 1 sampai dengan 30 Juni 2025. Usul penetapan NI P3K 1 sampai dengan 31 Juli 2025. Jadi panjang sekali teman-teman ya. Oke. Nah, itu teman-teman ya untuk informasi tentang penjadwalan seleksi P3K ya. Mohon disiapkan teman-teman ya. Nah, nanti sambil belajar juga. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.